fala tabtadi'u fi dinillahi azza wa jalla. Dan jangan buat perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wala takhruju an syari'atihi, dan jangan keluar dari syariatnya. Jadi kita tidak boleh keluar dari syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berkata, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kita diminta untuk berpegang kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapakah khulafa'ur rasyidin? Khulafa'ur rasyidin adalah mereka para khalifah yang 4. Jadi para khalifah yang 4, mulai dari sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya, sahabat Utsman, semoga Allah meridhoinya, sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya. Mereka adalah para khulafa'ur rasyidin. Maka apa yang dikerjakan oleh para khulafa'ur rasyidin, maka itu adalah bagian dari sunnah. Itu adalah bagian dari sunnah. Maka kita tidak bisa membid'ahkan apa yang dikerjakan oleh para khalifah yang 4. Maka apa yang dikerjakan oleh khalifah yang 4 itu bagian dari sunnah. Nah, tentang adzan 2 kali pada hari Jumat itu dikerjakan oleh sahabat Utsman, dan itu tidak bid'ah karena sahabat Utsman mengerjakan itu. Demikian pula ketika itu dikerjakan oleh sahabat Umar, sholat tarawih setelah Isya, yang dikerjakan bukan di tengah malam tapi dikerjakan setelah Isya. Kalau dulu Nabi itu mengerjakan sholat itu di tengah malam, rakaatnya panjang-panjang. Lalu beliau Khalifah Umar itu sholat tarawihnya selepas Isya, tetapi lebih pendek-pendek dan jumlah rakaatnya lebih banyak. Nah, jumlah rakaatnya lebih banyak. Maka apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar itu bukan bid'ah, karena Nabi sudah mengatakan hendaknya ikut sunnahku. Kemudian beliau mengatakan demikian pula ikut sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Maka yang dikerjakan khulafa'ur rasyidin itu bukan bid'ah, termasuk pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran di masa khulafa'ur rasyidin itu bukan bid'ah, karena ada rekomendasi pembenaran, dan memang benar, bukan sekedar pembenaran, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hendaknya berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan beliau mengatakan dengan pesannya addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dengan gigi geraham. Ini adalah maknanya syiddatut tamassuk, benar-benar dipegang kuat-kuat, karena gigi yang paling kuat itu gigi geraham. Nah, teman-teman kalau makan sesuatu yang keras, kalau zaman saya kecil itu ada jajanan bulat-bulat mirip bakso yang digoreng, keras banget. Atau ketela yang potong kotak-kotak yang digoreng. Di sini namanya apa? Oh, ada yang bilang krimping, ada yang bilang bataku. Ya. Apa namanya itu? Sekarang enggak ada ya? Itu waktu saya kecil ada itu. Nah, itu keras banget itu kalau dimakan, kelotak begitu. Nah, itu kira-kira kalau makan pakai gigi depan atau gigi geraham? Gigi geraham, karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat. Maka Rasul mengumpamakan ketika kita berpegang teguh kepada sunnah di zaman fitnah, di zaman rusak, di zaman ketika akidah sudah mulai banyak perselisihan, amaliyah ibadah sudah mulai banyak perselisihan, maka anjurannya berpegang teguh kepada sunnah. Nah, termasuk sunnah adalah apa yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Maka berpegang di sana dengan betul-betul dipegang dengan kuat-kuat. Nah, dipegang kuat-kuat. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pesannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Ingat, yang dimaksud bid'ah di sini harus ada 3 kriteria minimal. Nanti kalau dijabarkan panjang, tapi minimal ada 3. 1, baru, di zaman Nabi tidak ada. Yang kedua, urusan agama. Kalau bukan urusan agama bukan bid'ah. Kipas angin, kamera, kemudian lampu, kemudian mikrofon, handphone, jam digital, itu bukan termasuk urusan agama, sehingga itu bukan termasuk bid'ah. Maka teknologi sarana itu tidak masuk dalam hitungan
bid'ah. Jadi tidak apa-apa naik mobil, naik motor, karena itu adalah sarana. Maka sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik ya baik, kalau tujuannya haram ya jadi haram, kalau tujuannya mubah ya jadi mubah. Seperti pisau. Pisau itu bisa untuk berbuat baik, mengiris berambang, tapi juga untuk berbuat jahat, nodong orang. Jadi hukumnya ya hukum asalnya mubah, boleh, tidak masalah. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia bebas kreasi. Mau bikin apa aja boleh. Kuliner mau bikin bakso kotak, bakso cinta yang bentuknya love itu ya. Bakso apalagi beranak. Sekarang sampai saya lihat nama bakso itu macam-macam. Belakangan sampai ada yang namanya kebablasan bakso setan. Ya, ono meneh bakso mercon. Ya monggo, itu masalah yang terkait dengan keduniaan itu bebas. Semua kalau dinamai dengan yang aneh-aneh ya, itu perlu dipertimbangkan nama-namanya. Tapi kreasinya itu silahkan, bebas. Baik. Jadi bid'ah itu satu, harus perkara yang baru, di zaman Nabi tidak ada. Kalau di zaman Nabi ada bukan bid'ah. Yang kedua, harus urusan agama. Kalau bukan urusan agama, dia bukan bid'ah. Tiga, ma laisa minhu, tidak ada isyarat. Kalau ada isyarat dari Nabi bukan bid'ah. Contoh yang dikerjakan Khulafaur Rasyidin, itu ada isyarat dari Nabi, maka itu bukan termasuk bid'ah. Nah, jadi tidak termasuk bid'ah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti kalau lebih lanjut lagi ada pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi. Selama para ulama madhab yang 4 di sana ada ikhtilaf, maka itu juga bukan bid'ah. Nah, jadi kalau para ulama madhab yang 4 itu beda pendapat, maka tidak bisa kemudian kita menyebut itu bid'ah. Jadi kalau masih ada ikhtilaf di kalangan mereka, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mu'tabar, maka itu ranahnya ranah ikhtilaf, ranah perbedaan pendapat, bukan termasuk bid'ah. Baik. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dolalah. Jadi Rasul menyebutkan setiap bid'ah itu dolalah. Maknanya adalah bid'ah dalam ibadah, dalam agama yang terpenuhi sekurang-kurangnya 3 syarat. Di zaman Nabi tidak ada sama sekali. Yang kedua itu dalam urusan agama. Yang ketiga tidak ada isyaratnya. Itu baru disebut bid'ah dolalah. Nah, kalau ada isyarat dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin, maka itu bukan termasuk bid'ah. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan ini adalah pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya bagi kita untuk berpegang kepada sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus soleh. Pegang kuat-kuat, karena Nabi menyebutkan pegang dengan gigi geraham. Dan setiap perkara yang baru dalam urusan agama tidak ada isyaratnya, maka itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu termasuk perkara yang sesat. Ingat, bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam teknologi. Dalam teknologi justru malah dianjurkan, ada kebebasan di situ untuk berkreasi. Nabi sudah menyatakan antum a'lamu, kalian lebih tahu. Jadi kalau urusan dunia Nabi mengatakan kalian lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian.